Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk pemasangan kateter pria. Di sini sudah ada beberapa alat yang sudah saya siapkan. Mulai dari sini, di dalam pak instrumen ada sarung tangan, ya, ada 2 pasang. Kemudian ada duknya lubangnya yang lingkaran. Kemudian ada kasanya saya siapkan 2. Yang satu untuk jeli dan yang satunya nanti untuk menutup pada bagian ujung penis. Kemudian ada korentang, bengkoknya kita siapkan 2. Kemudian ada kom 2 yang isinya 1 kapas DDT dan satunya adalah air DDT. Kemudian ada aquades jelly sebagai pelumas, ya. Kemudian ada plester, gunting plester, asa gulung, spet kita gunakan speednya yang 10 cc. Kemudian kateter, ya, untuk kateternya kita gunakan untuk yang ukuran dewasa. Kemudian ada satu lagi yaitu urin bag, ya, untuk tempat menampung urin. Kemudian di bagian bawah ada ini kom yang isinya baskom, ya, isinya larutan klorin. Kemudian ada masker untuk APD, handuk cuci tangan, celemek, perla alas, dan yang terakhir adalah selimut mandi. Kemudian sebelah sini ada tempat sampah 2, yaitu tempat sampah infeksius dan non infeksius. Yang terakhir adalah ada tempat pakaian kotor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Selamat. Usianya berapa Pak? 40 tahun. Alamatnya? Sapuro. Baik, saya ulangi dengan Bapak Slamet, 40 tahun, alamatnya Sapuro, ya Pak? Iya. Perkenalkan Bapak, saya Bidan Lia, saya bidan yang bertugas di ruangan ini. Pada hari ini saya akan melakukan pemasangan selang pipis pada alat kemaluan Bapak, yang fungsinya adalah karena ini sebagai persiapan operasi. Ya. Nanti tujuannya supaya proses operasinya berjalan dengan lancar dan juga membantu pada saat proses penyembuhan pasca operasi. Iya. Kemudian prosedurnya nanti akan saya minta Bapak posisinya terlentang dengan kaki dilebarkan, ya. Kemudian akan saya masukkan selang pipis, mungkin agak sedikit sakit ya Pak. Nanti pada saat saya masukkan Bapak tarik nafas panjang. Iya. Kemudian sebelum saya masukkan selangnya, sebelumnya nanti akan saya bersihkan dulu alat kemaluan Bapak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak? Tidak ada. Bapak setuju untuk saya lakukan tindakan ini? Iya. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, saya permisi untuk mencuci tangan dulu ya Pak. Iya. Kemudian kita lepas perhiasan. Gunakan APD. Tutup ruangannya Pak ya. Iya. Saya ganti selimut mandinya dulu Pak, supaya selimut tidurnya tidak kotor. Iya. Siap Pak. Iya, monggo.
pasang perla alas. Bapak, permisi, bokongnya bisa diangkat sedikit, Pak? Iya. Ini bajunya saya ke ataskan ya, Pak. Iya. Posisinya kakinya seperti ini ya, Pak ya. Dibuka yang lebar. Ini saya tutup dulu sambil menyiapkan alatnya. Iya. Kita teteskan jelinya pada kasa yang kecil. Secukupnya saja. Kemudian kita buka spetnya. Sebelum dibuka, ini kita kencangkan. Kemudian kita buka dengan teknik steril. Jangan sampai speednya terkena tangan kita. Bisa langsung kita masukkan seperti ini, bisa juga diambil dengan orentang. Kemudian kita masukkan ke tempat sampah non infeksius. Selain itu juga kateternya kita lepas. Ini ada bagian yang untuk membukanya, ya. Kita ambil saja. Kemudian di sini ada bagian yang untuk membuka, biasanya berupa garis-garis putus seperti ini. Kita robek, jangan sampai juga kateternya terkena tangan. Bisa kita ambil dengan korentang. Kita buang ke tempat sampah non infeksius lagi. Kemudian kita siapkan plester sebanyak 3 potong. 1 potong ukurannya panjang karena ini nanti untuk memplester pada bagian ujung penis dengan kasa. Ya, kita kira-kira saja. Kemudian yang 2 nanti untuk memplester di bagian paha dan tempat tidur. Lebih pendek. Itu kita siapkan kasa gulung untuk menggantung kantong urinnya atau urin bag di samping tempat tidur. Kita siapkan 2 potong. Ya, ini ada 2 potong kita sudah siapkan. Dan dibuang di tempat sampah non infeksius. Kemudian kita letakkan kom DDT dan bengkok. Bapak, ini sebelumnya saya bersihkan dulu alat kemaluannya ya, Pak. Iya. Kita letakkan bengkoknya di sini. Kemudian kita pakai handscoon yang pertama. Dan itu kita tutup dulu. Dan ini kita ambil dulu aqua bidesnya sebanyak 10 cc. Ya, ini kita tusukkan di sini. Kemudian sedot sampai 10 cc. Ini kalau sudah 10 cc kita lepas. Ingat ya, pada saat menyedot satu tangan memakai handscoon, satunya belum. Kita tutup dengan teknik one hand. Ya. Kita letakkan, kemudian kita pakai sarung tangan. Bapak, ini saya bersihkan dulu ya. Iya.
Kita siapkan 5 kapas kurang lebih. Kemudian kita peras. Oke, kita pegang, kita bersihkan dulu pada bagian ujung penis secara melingkar ya, sampai ke lubang penisnya. Kemudian yang kedua yaitu pada bagian tengah. Ketiga pada bagian pangkal. Kemudian keempat pada bagian skrotum yang sebelah kiri. Dan yang terakhir skrotum pada bagian kanan. Kemudian kita buang ke tempat sampah infeksius. Dan langsung kita rendam di larutan klorin. Ini kita singkirkan. Selanjutnya kita melepas handscoon di dalam larutan klorin. Kita celupkan. Setelah itu kita dekatkan bengkok yang kedua. Ini adalah untuk menampung urin sementara. Dan kita siapkan urin bagnya. Kita buka ya di bagian pembukanya. Ini ada penutupnya, ini adalah bagian yang akan kita sambungkan di selang kateter. Kemudian ini yang untuk membuang urin. Nah, ini jangan lupa ini kita kunci ya kalau misalkan belum terkunci. Kalau ini menguncinya dengan cara ini ada bagian ya, ada jaraknya, harus kita dorong ke atas atau diputar ya. Nanti pun kalau melepas berarti diputar. Ya, setelah memastikan ini terkunci dengan baik, kita lakukan pemasangan selang kateter. Ini kita buang di tempat sampah non infeksius. Bisa juga ini kita dekatkan. Kita pakai handscoon yang kedua. Kemudian pasang duk. Hati-hati pada saat masang duk. Ini kita pilihnya duknya yang lingkaran ya. Kalau yang lonjong itu yang untuk perempuan. Nah, untuk perekatnya ini kita letakkan di bagian atas. Cara memasangnya seperti ini. Jadi kita pegang pada bagian luarnya ya. Bagian dalam yang ada jahitannya ini adalah yang menempel di bagian kulit pasien. Ini lubangnya pasti penisnya. Kemudian kita rapikan ya. Hati-hati tangan kita jangan menyentuh kulit pasien. Kalau sudah, kita olesi kateter dengan jeli ya, dari pangkal sampai ke ujung secara keseluruhan, berbeda dengan yang kateter wanita. Kita buang tempat sampah non infeksius. Kemudian kita pegang kira-kira 3-4 cm ya, seperti ini cara memegangnya. Jadi digulung kemudian pegang 3-4 cm. Kita pegang penisnya. Bapak, ini saya akan masukkan selang Iya. ya, nanti pada saat saya masukkan Bapak tarik nafas yang panjang ya Pak ya. Iya. Oke, kita pegang 90 derajat, berarti posisinya adalah tegak. Bapak yang santai ya Pak, rileks saja ya, Iya. supaya tidak sakit. Kemudian kita masukkan perlahan. Ya. Saya masukkan ya Pak. Iya. Oke, kita masukkan pelan-pelan sampai kurang lebih 22,5 cm atau kurang lebih 3/4 bagian. Nah, kalau sudah tampak ada urin yang keluar, boleh ini didekatkan dengan bengkok ya,
supaya urinnya tidak menetes di tempat tidur. Nah, kalau urinnya sudah selesai atau sudah habis di kandung kemih, ya, berarti ini sudah tidak ada yang menetes. Kalau untuk kateter sementara, kita langsung mencabut dengan cara meminta pasien tarik nafas panjang, kemudian kita cabut pelan-pelan. Kalau mau untuk karena ini kita kateternya kateter menetap, kita sambungkan dengan urin bag. Ya, ini kita buka, kita sambungkan di bagian yang ini. Kita putar, pastikan kencang. Kalau sudah, kita kunci ya dengan aqua bidas. Ini kita buka one hand. Nah, hati-hati jangan sampai terkena tangan kita. Kita suntikkan sampai habis. Oke. Kita lepas, kita tutup kembali. Teknik one hand juga. Kemudian cek apakah kateter sudah terpasang dengan baik atau belum. Nah, kalau ada tahanan seperti ini, ya, ini kan ada tahanan, kateter tidak lepas, berarti ini sudah terkunci dengan baik. Nah, kalau sudah, ini urinnya bisa kita singkirkan dulu supaya tidak mengganggu. Kita taruh di bawah tempat tidur. Kemudian kita lakukan atau kita bungkus bagian ujung penis. Kita tutup seperti ini. Kemudian kita ambil plester yang paling panjang. Cukup pegang pada bagian ujung supaya plesternya tidak menempel di bagian handscoon. Ya, kita bisa mulai dari ujung sini, yang tangan satunya menempelkan. Ya. Terus melingkar sampai kencang. Udah. Kalau sudah seperti ini, kita rapikan pasien. Ini kita lepas. Bapak, ini sudah selesai. Saya rapikan dulu ya, Pak. Iya. Taruh di tempat pakaian kotor. Kemudian ini kita pasang satu plester di bagian paha. Ya. Pastikan kateternya jangan posisi, mohon maaf, ini saya betulkan dulu ya. Jadi posisinya jangan tegang seperti ini karena nanti pasien sakit dan pasien tidak bebas untuk bergerak. Jadi posisinya tetap kendor seperti ini ya. Kita plester di bagian sini paha. Secara kupu-kupu ya ini. Oke. Kalau sudah, kita rapikan pasien. Saya ambil lagi ya, Pak, selimutnya ya. Iya. Bentar, saya lepas ininya dulu. Diangkat, Pak, bawahnya, Pak. Iya, Bu. Kita letakkan di tempat pakaian kotor.
Ya, Bu. Nah, kita lepas headstone, dilakukan klorin. Setelah itu kita gantungkan urin pad dengan posisi yang ada volume urinnya menghadap ke bagian luar. Jangan tali mati ya, simpel aja. Kemudian yang satunya juga. Kalau sudah, kita pasang plester yang terakhir di bagian tempat tidur ya. Ini ada sisa yang menggulung supaya tidak mengganggu pasien. Kemudian kita plester di bagian spray atau di bagian perlak seperti ini. Sama posisinya kupu-kupu. Kalau sudah, kita merapikan pasien. Selanjutnya kita rapikan alat. Kalau alat sudah rapi, Bapak saya izin untuk cuci tangan dulu ya. Ya. Baik Bapak, selang pipisnya sudah selesai saya pasang. Gimana Pak rasanya? Nyaman tidak? Iya, sudah nyaman. Sudah nyaman ya? Iya. Tapi sakit nggak Pak? Agak sedikit sakit. Agak sedikit sakit ya. Nanti untuk selanjutnya akan disampaikan dari pihak perawat ya, bahwa Iya. nanti akan dilakukan operasi. Nanti Bapak dan keluarga akan dikabari lagi. Iya. Ada lagi yang bisa saya bantu Bapak? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, saya permisi. Ya. Selamat istirahat ya Pak ya. Iya, Terima sama. kasih atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.